Terima kasih pemirsa, masih di Hidup Sehat. Nah, sesuai janji kita tadi, kita akan menjawab pertanyaan Instagram dari para pemirsa yang sudah ketik di kolom komentar Instagram @hidupsehat_tv1. Nah, di belakang kita sudah ada beberapa pertanyaan yang paling menarik nih yang sudah kita ambil. Kita baca satu-satu nih pemirsa. Dari Grisas _, pagi dok, izin bertanya, apakah ada tanda khusus pada makanan yang bisa menunjukkan sudah terkontaminasi? Kemudian yang kedua ada Alula Yudia _, izin bertanya dok, bagaimana cara menyimpan makanan agar tidak mudah terkontaminasi? Nah, ini bagus nih. Yang ketiga ada dari Razaan.740. Assalamualaikum dok, izin bertanya, kenapa setiap selesai makan langsung mual? Itu pertanda apa dok? Mohon penjelasannya dok. Waduh, ini agak rumit ya. Yang terakhir ini dari dev.fff_, izin bertanya dok, apakah pertolongan pertama berbeda tergantung jenis racun atau bakteri penyebab? Dan bagaimana masyarakat awam bisa mengenalinya? Nah dokter, silahkan, ini pertanyaan pemirsa dijawab. Oke, kayaknya kalau untuk yang pertama tadi kita sudah sampaikan ya, kalau misalnya bagaimana mengenalinya itu tadi dari tergantung teksturnya, bentuknya, terus kemudian warna bisa berubah sehingga sampai baunya yang tercium juga tidak enak. Mungkin itu ya cara mengenalinya secara umum. Kemudian cara menyimpan bagaimana makanan agar tidak mudah terkontaminasi, nah ini juga nih biasanya harus sebelum kita menyimpan, kita preparationnya gitu, persiapannya juga harus baik gitu. Misalkan dicuci dengan bersih, kemudian kita pilih wadah yang juga bersih, tertutup rapat. Beberapa makanan misalnya yang seperti daging-dagingan itu sepertinya harus kita letakkan di freezer ya, yang suhu beku gitu. Jadi supaya tidak mudah terkontaminasi. Kemudian yang ketiga ini Mas Razan, hati-hati nih, itu kayaknya nggak ada hubungannya sama keracunan makanan ya, tapi jangan-jangan punya masalah dengan sakit lambung nih, atau misalnya sakit mah gitu ya, atau kebiasaan makan yang sebelumnya misalnya terlambat makan atau sebagainya sehingga berakumulasi ujung-ujungnya jadi kena sakit mah nih. Jadi itu kayaknya perlu dievaluasi dan sepertinya tidak ada hubungan dengan keracunan makanan. Yang terakhir dok. Yang terakhir, kalau untuk penanganan awal kita sebenarnya memang belum bisa membedakan dengan jelas nih, ini apakah ini bakteri atau ini jamur, karena biasanya munculnya gejalanya sama di awal. Yang tadi saya sampaikan bervariasi mulai dari diare, muntah-muntah dan sebagainya. Bagaimana masyarakat awam mengenalinya ya, apakah ini kejadiannya langsung sesuatu nih setelah makan sesuatu gitu, itu yang pertama kali harus dikenali. Dan memang misalnya munculnya mendadak, rasanya tidak sedang kena infeksi gitu dan yang lainnya gitu, itu yang mungkin harus diwaspadai. Nanti begitu tahu penyebabnya apa, biasanya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah dok, tadi sudah dijawab, ini ada fakta mitos lagi dok. Kalau keracunan makanan tidak ditangani dengan baik dan tepat akan memiliki efek jangka panjang seperti iritasi lambung dan usus, kemudian meningitis, kemudian hingga sampai gagal ginjal dan juga kejang-kejang. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta, 100% fakta. Kenapa? Ya itu karena tidak ditangani jangka panjang, sehingga sesuatu yang tidak ditangani dengan cepat dan lama-lama tidak ditangani, yaitu akan berefeknya panjang. Yaitu misalnya tadi karena dehidrasi berat, kekurangan cairan berat bisa sampai kejang. Ada bakteri-bakteri yang bila tidak segera ditangani dengan pemberian antibakteri, sampai bisa kena tadi meningitis gitu ya, radang sampai ke selaput otak. Kemudian kenapa bisa sampai kejang-kejang, gagal ginjal ya, karena itu tadi kekurangan cairannya tuh mungkin udah terlalu lama ya gitu, sehingga sampai bisa merusak ginjal dan bisa sampai kejang biasanya karena kekurangan elektrolit. Jadi bikin komplikasi juga ya dok ya, kalau misalnya tidak ditangani dengan baik. Nah terakhir dok, kami minta tips dong dok agar mencegah nih terkena ataupun terhindari dari keracunan makanan. Mungkin ada tips-tipsnya nih dok. Iya, jadi baik pemirsa TV1, jangan lupa setiap ingin menyimpan makanan atau menyiapkan makanan, cuci tangan yang bersih. Pastikan cuci tangan yang bersih, kemudian pastikan tadi wadah penyimpanannya yang baik. Kemudian setelah itu pilih makanannya yang matang sempurna. Gitu. Jadi jangan yang setengah matang, atau itu untuk mencegah semua yang kemungkinan terjadinya infeksi. Kemudian setelah itu harus makan di tempat juga yang bersih gitu ya, pilihan makanannya. Kemudian pastikan makanannya itu tidak mentah gitu, jadi harus matang. Mungkin itu ya, jadi dan juga hindari makanan yang rusak, kemudian kenali bahwa tekstur makanan seperti apa yang sudah mulai terkontaminasi.
Oke, Dokter Firly, terima kasih banyak atas tipsnya. Dan tadi juga ada cara mengenali makanan yang sudah tidak layak ya, seperti berlendir, kemudian ada putih-putih jamur, kemudian berbau. Tadi juga sudah diberikan tips untuk menghindari keracunan makanan seperti cuci tangan, kemudian pilih makanan yang matang ya dok ya, penyimpanannya juga diperhatikan lebih, kemudian juga edukasi ke anak-anak untuk memilih makanan dan juga memilah makanan. Nah pemirsa, sayang sekali kita sudah 30 menit ini menemani Anda, tapi jangan sedih pemirsa karena kita akan terus menemani Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia hidup sehat.